warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Supiani dalam pertemuan yang kedua, yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, untuk mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah bahas nih proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk menumbuhkan itu maka harus ada yang namanya proyek yang bisa meningkatkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang kita tekankan di sini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai profil pelajar Pancasila dan prinsip pembelajaran di paradigma baru itu perlu sekali kita pahami. Di faktor yang paling penting bagaimana kita mendesainnya, ya, tahapan-tahapan pelaksanaan proyek dan bagaimana proses pelaksanaan proyek tersebut. Jadi ini harus benar-benar kita pahami supaya saat melakukan memfasilitasi kegiatan proyek Bapak Ibu tidak salah konsep seperti itu. Jadi ada pun tahapan-tahapan dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu harus merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila apa yang ingin kita kuatkan. Jadi untuk merancang alokasi waktu dan dimensi apa, maka Bapak Ibu kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum di satuan pendidikan wajib berduduk bersama, kita rapatkan, bahkan tidak hanya kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum, namun untuk ini kita harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, ya. Kita tentukan alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila apa yang mau kita kembangkan selama 1 tahun ini. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah beserta tim pengembang kurikulum satuan pendidikan menentukan alokasi waktu untuk setiap proyek. Jumlah proyeknya juga, kalau SD minimal 2 proyek, SMP minimal 3 proyek, begitu juga SMA minimal 3 proyek. Jadi 3 proyek ini apakah dalam 1 tahun itu waktunya dibagi rata, berarti 1 tahun 12 bulan, ada 12 bulan nanti, apakah dibagi 3 rata, misalnya kalau SMP ya 4 bulan, atau seperti apa. Kemudian selain waktu, alokasi waktunya, waktu di pembelajaran tatap mukanya, karena alokasi waktu proyek itu 20-30% total jam pelajaran 1 tahun. Jadi kalau tadi kan hanya masih secara garis besarnya. Secara pelaksanaannya mau seperti apa? Apakah diadakan di setiap hari di jam terakhir misalnya 2 jam terakhir, atau mungkin Bapak Ibu kumpulkan di suatu hari, di hari terakhir, misalnya kalau kami ada di hari Jumat Sabtu, itu adalah pelaksanaan proyeknya. Silahkan diatur sebaik mungkin. Kemudian dimensi apa yang mau kita kembangkan? Karena dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Untuk tahun ini misalnya apa yang mau disepakati, mau dikembangkan, jadi harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu ditentukan, maka tahap yang kedua itu adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum harus menentukan siapa-siapa saja guru yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek ini, ya. Jadi tim ini apa fungsinya, apa peranannya? Nanti dia akan merencanakan proyeknya, membuat modul proyeknya, mengelola proyeknya, dan mendampingi peserta didik dalam
pelaksanaan proyek dan juga pada pelaksanaan pelaporan hasil proyeknya seperti itu. Jadi penting sekali Bapak Ibu kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum untuk membicarakan siapa saja. Karena kan setiap guru, kalau misalnya di SD jelas orangnya sudah diatur, itu adalah bukan wali kelas ya, guru kelas dan juga guru agama dan guru PJOK yang punya tanggung jawab penuh di SD. Kalau SMP, setiap mapel punya tanggung jawab yang sama. Ya, karena kalau SMP ada 10 mapel, ke-10-nya punya tanggung jawab yang sama. Dikurangi 1 jam. Jadi dalam 1 minggu, waktu proyek kami itu ada 10 JP. Jadi, karena ada waktu 10 JP ini, maka Bapak Ibu bisa mengatur pelaksanaan proyek ini. Kalau kami, ini ya yang kami lakukan, kami kan ada 3 kelas dengan 10 guru mapel. Berarti 10 guru mapel ini akan saya berdayakan untuk tim fasilitasi proyek di kelas 7A, 7B, 7C. Jadi dari ke-10 guru tersebut saya akan ambil 1 orang sebagai koordinator proyek, kemudian 3 yang lainnya akan saya fokuskan untuk 1 kelas masing-masing. Misal guru A, guru B, guru C akan fokus di kelas 7A, kemudian guru D, E, F akan fokus di kelas 7B dan seterusnya. Yang 3 lagi ada di kelas 7C. Jadi seperti itu. Jadi mereka saat mendampingi, saat mengevaluasi, itu semuanya menjadi tanggung jawab ketiga orang tersebut. Pelaksanaannya bukan gantian, tapi di Jumat dan Sabtu, guru-guru kelas 7 itu memang tidak lagi saya kasih ngajar di jam pembagian jamnya di kelas 8 dan 9, sehingga mereka benar-benar fokus di kelas 7. Jadi mereka akan sama-sama mendampingi pelaksanaan proyek. Jadi pelaksanaan proyek bukan gantian 1-2 jam si A, 2 jam si B, tapi semaksimal mungkin mereka bisa masuk bersama-sama. Jadi seperti itu. Untuk melakukan pelaksanaan proyek di dalam kelas. Kemudian setelah itu, kita sudah tahu nih siapa saja tim fasilitasi proyek kita, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat sejauh apa tingkat kesiapan sekolah kita untuk melaksanakan proyek ini. Apakah tahap awal berkembang atau sudah tahap lanjut? Nanti kita akan lihat seperti apa sekolah yang masih tahap awal, berkembang dan tahap lanjut. Lanjut kita masuk ke yang keempat, memilih tema. Ya. Dalam mendesain proyek itu langkah yang keempat adalah memilih tema umum. Jadi tema itu sudah diberikan oleh pemerintah, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih dari 7 tema yang sudah ada. Untuk untuk di SD itu wajib memilih 2 tema, minimal 2 tema. Untuk fase DE dan EF itu minimal 3 tema, 3 proyek dengan 3 tema yang berbeda gitu maksudnya. Jadi tema itu 7, ada 7 Bapak Ibu yang sudah diberikan oleh kementerian. 1 tema kebekerjaan, itu tema wajib untuk SMK. Jadi total 8, tapi yang 1 itu adalah tema wajib kebekerjaan untuk SMK. Kemudian setelah tema-tema ini kita pilih, untuk tahun ini tema apa yang mau kita kembangkan di satuan pendidikan kita, maka langkah selanjutnya adalah memilih topik spesifik. Topik spesifik itu dari tema besar, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Tapi topik spesifik yang mau kita bahas itu apa? Misalnya, gaya hidup berkelanjutan, kalau topik spesifiknya kita mengambil bagaimana gaya hidup kita dalam pengelolaan sampah, maka fokus kita adalah pengelolaan sampah. Kalau misalnya, artinya dengan pengelolaan sampah ini supaya tidak menumpuk dan lain sebagainya. Kalau misalnya fokusnya kita adalah ke dalam gaya hidup berkelanjutan dengan pemanfaatan obat-obatan, bisa topik spesifiknya adalah tanaman obat atau toga.
Kemudian setelah ada topik spesifik, silahkan Bapak Ibu langkah terakhir adalah merancang modul project. Jadi sudah dapat temanya, sudah dapat topik spesifiknya, ada alokasi waktunya. Maka langkah selanjutnya adalah menyusun modul project. Jadi tim fasilitasi akan bekerja dalam merancang modul project. Sering saya sampaikan bahwa modul project tidak harus dibuat sendiri. Bisa Bapak Ibu mengadopsi dari platform Merdeka Mengajar. Namun jangan lupa Bapak Ibu harus melihat karakteristik satuan pendidikan kita dengan modul project yang akan kita adopsi. Apakah selaras atau tidak? Kita lihat bagian-bagian mana yang kurang sesuai, nanti akan kita revisi atau kita sesuaikan atau kita modifikasi. Jadi seperti itu. Nih, kalau mau kita uraikan satu persatu boleh. Ini merancang alokasi waktu ya, sudah kita sampaikan tadi bahwa untuk menentukan durasi pelaksanaan tiap tema itu bisa kita sesuaikan. Minimalnya 2 minggu sampai 3 bulan tergantung tujuan dan eksplorasi tema tersebut itu seperti apa. Kemudian juga ada bagaimana pelaksanaannya. Apakah kita ambil 1 hari dalam seminggu atau 1-2 jam pelajaran di akhir. Kenapa harus di akhir Bapak Ibu? Karena pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan intinya kita akan belajar di di luar ruangan lah seperti itu. Maka untuk bisa lebih memaksimalkan ya pastinya itu kita letakkan saja di 2 jam terakhir sehingga tidak akan mengganggu jam intra lainnya. Kalau misalnya pas kunjungan kan akan susah kalau waktunya ada di tengah-tengah atau di awal pelajaran atau di awal hari. Jadi seperti itu. Jadi kalau di 1-2 jam terakhir itu akan memudahkan Bapak Ibu. Misalnya mau kunjungan tidak, setelah itu kan tidak mengganggu waktu kegiatan intra dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, ada dimensi sekarang. Ya, jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, untuk menentukan dimensi, satuan pendidikan menentukan dimensi apa yang mau dikembangkan. Dari ke-6 dimensi tersebut, Bapak Ibu bisa memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk proyek tersebut. Ya. Kemudian sebaiknya jumlah dimensi dari P3 tadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kenapa? Kalau terlalu banyak akan terlalu banyak item-item yang mau kita amati. Takutnya dengan banyaknya item yang kita amati semuanya tidak bisa kita amati secara maksimal. Jadi kan mubazir, ya 2 atau 3 sudah cukup. Jadi seperti itu. Kemudian tema dan topik spesifik yang nantinya dipilih dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh pimpinan satuan pendidikan. Jadi apabila pemimpin satuan pendidikan sudah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih boleh lebih. Maka di sini penting sekali Bapak Ibu kepala sekolah harus memahami konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terutama dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jangan hanya kepala sekolah tidak memahami pelaksanaan proyek itu seperti apa, bahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mungkin tidak tahu, itu kan akan sangat sulit Bapak Ibu gurunya untuk bertanya. Karena terus terang kita sebagai kepala sekolah kita adalah menjadi sumber jawaban dari mereka. Maka Bapak Ibu lah sebagai pionirnya untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, banyak pelajari materi-materi tentang kurikulum Merdeka di sana, dan Bapak Ibu yang akan banyak berperan di dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi. Masih sama, strategi membentuk tim fasilitasi adalah tugasnya juga dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus menentukan siapa koordinator proyeknya. Kemudian kalau kita lihat SDM-nya cukup,
maka nanti masing-masing kelas akan mempunyai satu koordinator kelas, ya. Kemudian ada satu koordinator kelas, ada koordinator kelas 1 dan ada koordinator kelas 2, misalnya seperti itu. Jadi koordinator ini mengumpulkan pendidik dan perwakilan dari setiap kelas apabila SDM kita terbatas. Nah, bisa kita lakukan perwakilan tiap-tiap fase. Jadi seperti itu. Jadi tim fasilitasi proyeknya misalnya kelas 7 ada 1 orang. Nanti kelas 8 1 orang lagi. Boleh jadi seperti itu. Itu kalau di SD kelas 1, kelas 4 beda. Kelas 2, kelas 3 misalnya kelas 2, kelas 5. Iya, kelas 3, kelas 6. Misalnya silahkan Bapak Ibu kembangkan. Jadi seperti itu ya. Kemudian koordinator mengumpulkan, koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyeknya. Jadi koordinator yang sudah kita pilih tadi bisa perwakilan dari setiap kelas, misalnya kelas 7-nya banyak, seperti kemarin ya, kelas 7-nya banyak, maka ya kita ambil dari berapa orang guru itu tadi sebagai perwakilan atau koordinator proyek seperti itu. Dan nanti dia akan mengarahkan bagaimana cara menyusun modul ajarnya, bagaimana mendesain pelaksanaannya di dalam kelas atau di luar kelasnya dan seperti apa. Itu adalah tugas dan wewenang dari koordinator proyek. Ini ada pembagian peran dan tanggung jawab di satuan pendidikan, ini khususnya untuk kepala sekolah. Jadi menyiapkan sistem perencanaan dari evaluasi hingga refleksi, kemudian membuka pintu kolaborasi dengan narasumber dan memperkaya materi proyek yang bisa Bapak Ibu ambil dari masyarakat, dengan komunitas, kemudian apalagi ya, misalnya kita dengan komunitas praktisi dan lain sebagainya. Jadi satuan pendidikan dapat mengidentifikasi orang tua mana yang berpotensi untuk menjadi narasumber dari pekerjaan orang tua itu, atau bisa juga kita mencari narasumber ahli di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ke warga satuan pendidikan, misalnya orang tua siswa atau mitra yang terkait. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, memastikan beban kerja setiap pendidik dipertahankan atau tidak dikurangi hingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi 2, yaitu kegiatan kokurikuler dan intrakurikuler. Oke, jadi selanjutnya kita melibatkan ya pendidik membimbing bimbingan dan konseling atau mentor untuk memfasilitasi berjalannya proyek juga. Kemudian menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana. Ya, kalau pelaksanaan proyek mungkin mengeluarkan dana, maka kita sebagai satuan pendidikan harus bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut. Ini fungsi dan tupoksi dari koordinator proyek. Itu biasanya dari wakil kepala sekolah atau pendidik yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian mengelola kemampuan pemimpin dalam mengelola proyek di satuan pendidikan, mengelola sistem yang dibutuhkan oleh tim atau fasilitator dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek dengan sukses dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan tim proyeknya. Kemudian yang keempat, memastikan kolaborasi pengajaran terhadap pengajaran yang terjadi antara pendidik dan dari berbagai mata pelajaran. Kemudian memastikan asesmen ya Bapak Ibu. Itu dia tugas koordinator proyek. Kemudian tugas tim fasilitasi, memperhatikan kebutuhan dan minat belajar siswa, memberi ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu atau topik, mengumpulkan kebutuhan belajar, berkolaborasi dengan pihak luar, dan yang terakhir adalah melakukan penilaian yang mengacu pada standar asesmen yang sudah ditentukan dan dimonitor oleh profil pelajar Pancasila.
Oke, ini masih kerjaannya tim fasilitasi. Kemudian yang ketiga ini mengidentifikasi tingkat kesiapan. Jadi tingkat kesiapan satuan pendidikan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi tidak harus kita samakan, ini proyeknya harus seperti ini, SMP tidak. Jadi kita harus melihat seperti apa tingkat kesiapan satuan pendidikan dalam mendesain proyek. Ada nanti satuan pendidikan yang masih tahap awal. Seperti apa tahap awal? Jika satuan pendidikannya belum memiliki sistem dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Itu konsep pembelajaran berbasis proyek baru saja diketahui oleh pendidik. Jadi selama ini belum paham, baru tahu aja mereka seperti itu. Kemudian sekolah menjalankan proyek itu masih secara internal, belum melibatkan pihak luar. Jadi sekolah-sekolah, misalnya Bapak Ibu yang baru ngerti proyek, mau menjalankan pembelajaran berbasis proyek boleh, berarti sekolahnya masih tahap awal. Kemudian kalau tahap berkembang, sekolah sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh sebagian pendidik dan sekolah mulai melibatkan pihak luar untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Jadi berbeda sedikit ya, naik sedikit levelnya dari level tingkat awal tadi ya. Nah, kalau tahap berkembang ini sudah memiliki pembelajaran berbasis proyek, konsepnya sudah dipahami, kemudian sekolah sudah melibatkan. Ya, yang terakhir adalah tahap lanjut. Tahap lanjut ini berarti pembelajaran berbasis proyek telah menjadi kebiasaan. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dilaksanakan dan dipahami oleh semua. Kemudian sekolah sudah menjalin kerjasama dengan mitra luar yang punya dampak yang luas. Kemudian pemilihan tema, tadi sudah disampaikan bahwa untuk di SD minimal 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. SMP, SMA, SMK 3 proyek dengan 3 tema yang berbeda. Jadi apa saja ketujuh tema itu? Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, kemudian kewirausahaan. Jadi untuk bangunlah jiwa raga dan suara demokrasi itu tidak ada di SD Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang SMP SMA yang melakukan pembelajaran berbasis proyek nantinya seperti itu. Oke, baru 2 tema tadi ya, berarti tema yang yang 6 tadi tetap pakai bisa Bapak Ibu pilih seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk pemilihan tema umum dalam pelaksanaan proyek dapat dilakukan dengan cara pertama, kita lihat tahapan kesiapan satuan pendidikan kita. Apakah kita tahap awal berkembang atau tahap lanjut? Kemudian isu atau kalau sudah kita lihat tahap kesiapan kita, maka kita lihat kalender belajar nasional atau perayaan nasional ataupun internasional. Karena kita akan menyesuaikan tema-tema tersebut dengan misalnya Hari Bumi, Bhinneka Tunggal Ika, nanti dengan Hari Kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Kemudian untuk isu dan topik yang sedang hangat ya, menjadi fokus bahasan dan atau prioritas satuan pendidikan. Dalam hal ini isu topik tersebut bisa dicari kesesuaian dan keterkaitannya dalam 7 tema yang sudah ada. Kemudian tema yang belum dilakukan oleh satuan Kemudian untuk tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dapat mengulang siklus setelah semua tema diajarkan. Jadi ada 7 tema. Kalau misalnya di SMP tahun pertama tema 1, 2, 3, tahun kedua 4, 5, 6, tahun ketiga kan tinggal tema ke-7 nih yang belum. Maka boleh tema ke-1 diambil atau tema ke-5 diambil. Jadi ada
157 boleh, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi untuk memastikan semua tema dapat dijalankan, sangat penting satuan pendidikan memastikan melakukan pendokumentasian pencatatan portofolio siswanya. Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya ini mengenai tema-temanya, masing-masing ada semuanya, silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Kemudian penentuan topik spesifik, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita harus melihat topik spesifiknya itu seperti apa. Jadi kalau sudah ada tema, ada tim fasilitasi, maka kita lihat ringkup isu tersebut. Penerapan topik merupakan sebagian dari desain proyek. Jadi tema umum, tim fasilitasi menentukan ruang lingkup yang spesifik. Ya. Kemudian penentuan topik spesifik merupakan bagian dari desain proyek. Dari tema umum, tim fasilitasi dapat bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, ini ada tema-temanya. Kalau misalnya di tahap awal temanya sudah ada, ya 2 temanya seluruhnya. Kemudian misalnya sekolah yang tahap awal itu menelaah isu yang sama untuk semua kelas. Tapi kalau sekolah yang tahap berkembang, sekolah boleh menelaah isu yang sama untuk 1-2 kelas saja. Tapi kalau sekolah yang sudah tahap lanjut, karena mereka sudah memahami, maka setiap kelas boleh menelaah isu yang berbeda sesuai dengan pilihan peserta didiknya. Untuk topik spesifik juga seperti itu. Kalau tahap awal, sekolah yang menentukan tema dan topik spesifiknya. Kemudian untuk tahap berkembang, sekolah dapat menentukan tema. Terakhir adalah merancang modul proyek. Jadi tim fasilitasi akan bekerja sama ya, menyusun modul proyek dengan diskusi melihat elemen dan subelemen, alur kegiatan, tipe asesmen apa yang mau dilakukan sesuai dengan tujuan kegiatan proyeknya. Jadi untuk menyusun modul proyek ini, Bapak Ibu bisa mengadopsi modul proyek yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan kita. Namun kalau Bapak Ibu ingin menyusun sendiri modul proyeknya, dipersilahkan. Boleh ya, seperti itu. Jadi modul proyek merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis proyek. Nanti disusun sesuai dengan fase, atau modul proyek akan dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang proyek ini ya, berdiskusi, menentukan elemen, subelemen, kemudian alur kegiatan proyeknya itu seperti apa. Oke, itu saja Bapak Ibu materi kita pada kesempatan siang hari ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.